Cek, cek, wis ya, masuk. Sip. Halo teman-teman yang budiman, kembali lagi di channel Isoku Tech. Saisone aku teknologi. Lek gak iso sepurane. Oke, di video kali ini kita akan preview dikit. Ya, ini preview bukan review. Jadi nanti jangan berharap ada tes ini dan tes itu ya. Karena ini hanya cuma review. Kalau pengen cari yang tes ini dan tes itu dan buat gaming atau buat apa-apa, cari di channel sebelah. Ya, kita di sini akan preview salah satu laptop dari Asus. Ya, Asus lagi, Asus lagi, Asus terus. Sabar bosku, kita lagi cari laptop dengan brand lainnya juga. Santai dan kalem mawon. Mudah-mudahan ada brand yang mendengarkan keluh kesah dari channel yang minimalis ini jumlah subscribernya. Mudah-mudahan ada yang rela meminjami untuk direview di tempat kita ini. Oke, lanjut. Laptop dari Asus yang satu ini itu dikenal dengan jargonnya work it on it. Kalau diartikan bahasa Jawa itu kurang lebih kerja nih duwe nono, kerjakan dan miliki. Ya intinya kerjakan dan raihlah apa yang kamu inginkan. Ya segitulah. Oke, si laptop dari Asus ini itu dikasih nama VivoBook Ultra K413. Oh iya, satu catatan di sini. VivoBook di sini itu bukan berarti si Asus kerjasama dengan Vivo ya. Jadi ya ini sebuah tipe atau sub-brand dari Asus. Nah kebetulan yang akan kita preview kali ini itu yang saya rekam gambarnya pakai handphone kesayangan saya itu adalah yang memiliki prosesor yang memiliki spesifikasi. Jangan bahas spesifikasi dulu lah, kita bahas dari desainnya dulu. Desainnya itu tipis, pokoknya tipis, dan ini itu sudah menangkan salah satu penghargaan dari Red Dot Winner. Oke, VivoBook Ultra K413 ini sendiri itu memiliki banyak warna. Oh, desain sih. Mau katanya bahas desain kok malah bahas warna gitu. Nah, desainnya sendiri kalau teman-teman lihat di Asus, di websitenya Asus itu ada Say Yellow to the World. Ya, Say Yellow ini atau katakan kuning, bukan SpongeBob ya, tapi di sini itu merujuk kepada tombol enter yang ada pada si Asus VivoBook K413 FA ini. Jadi semua seri VivoBook K413 itu memiliki tombol enter berwarna kuning sebagai ciri khas dari desain laptop Asus tahun ini. Kemudian masih mengusung yang namanya Nano Edge Display, di mana Nano Edge Display ini menjadikan si laptop Asus VivoBook K413 ini memiliki screen to body ratio 84%. Jadi pinggir-pinggirannya itu sudah tipis dan ya karena ini menjadikan dimensi dari laptop ini pun menjadi tipis juga. Nah, untuk dimensinya sendiri itu berukuran 32,4 kali 21,5 kali 1,79 cm. Ya, tipisnya itu cuma 1,79 teman-teman. Laptopnya tipis dan beratnya itu cuma 1,4 kg. Jadi kalau teman-teman bawa ini laptop dimasukkan ke tas dan mungkin dibawa kemana-mana, kayak nggak kerasa bawa laptop. Nah di bagian touchpadnya sendiri itu ada fingerprint scanner. Apa nih dari desainnya ini? Iya, fingerprint sudah. Oh ya, backlit keyboard ya teman-teman. Untuk keyboardnya sendiri itu backlit keyboard dengan 1,4 mm key travel. Jadi kalau dipakai untuk ngetik itu luar biasa nyaman teman-teman. Oke, kayaknya cukup untuk masalah dari desainnya. Pokoknya laptop ini tuh ciamik, kalau dilihat tuh wah eksklusif pokoknya. Oke, lanjut di sini kita akan membahas jeroannya. Nah, di dalam jeroannya ini untuk yang di dalam jeroannya ini bukan jeroan ayam, tapi jeroan laptopnya. Untuk seri K413 FA yang kita bahas ini itu memiliki prosesor Intel Core i3 10110U, di mana prosesor ini tuh memiliki dual core dan 4 thread. Dengan base clocknya itu 2,1 GHz, dengan turbo clocknya itu mencapai 4,1 GHz. Dan si prosesor ini memiliki cache memori sebesar 4 MB.
Selanjutnya, si prosesor generasi 10 ini, Core i3 generasi 10 ini itu memiliki TDP sebesar 15 watt. Jadi ini dipastikan baterainya akan tahan lebih lama dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang memiliki TDP lebih besar untuk prosesornya. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri atau memorinya sendiri itu pakai memori DDR4 2400 MHz dengan kapasitas memori sebesar 8 GB on board. Ya, seri K413 ini untuk semua serinya itu nggak bisa di-upgrade lagi untuk memorinya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari yang bisa di-upgrade, jangan cari laptop ini. Karena untuk sekarang 8 GB apalagi DDR4 dengan frekuensi 2400 itu ya cukup lah ya untuk sekarang. Sedangkan untuk storage-nya sendiri itu memakai SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 sebesar 512 GB. Dan untuk menghandle semuanya itu, ono sing kelalen. Untuk layarnya sendiri itu menggunakan layar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 dengan color gamut NTSC itu sebesar 45% dan memiliki brightness 200 nits. Nah, untuk menghandle semua itu, untuk menghidupkan itu semua, si K413 ini itu dibekali dengan baterai yang lumayan besar, yaitu 3 sel 42 Wh dengan jenis baterai lithium ion. Nah, sekarang kita bahas port-portnya. Di sisi sebelah kanan itu yang pertama ada USB 2.0 sebanyak 2 buah. Kemudian ada micro SD card reader dan 2 buah LED indikator. Kemudian di sisi sebelah kiri itu ada port charger, kemudian ada HDMI, kemudian ada USB 3.2 Gen 1, kemudian ada USB Type-C 3.2 Gen 1 juga, dan juga ada audio port combo. Nah, laptop yang kita bahas ini itu sebenarnya yang paling cocok untuk siapa? Jadi misalkan teman-teman membutuhkan sebuah laptop untuk kerja yang ringan-ringan tanpa harus memerlukan tingkat grafis yang tinggi, kayak misalkan editing video, mungkin editing foto kayak Photoshop Corel masih mampu ya dijalankan ini laptop. Tapi jangan berharap banyak ketika ini digunakan untuk editing video, apalagi Adobe Premiere, apalagi dengan plugin, apalagi dengan efek macam ini itu buyar. Ya, masih kurang, cari yang ada VGA-nya. Nah, yang ada VGA-nya itu biasanya belakangnya itu hurufnya FKey, jadi K413 FKey. Itu ada VGA-nya pakai Nvidia MX350 yang punya VRAM sebesar 2 GB. Jadi sekali lagi ini laptop itu cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin pengen laptop yang ringan dibawa kemana-mana, mobilitasnya teman-teman tuh tinggi, suka nongkrong di cafe meskipun posisi harus lockdown tapi masih bandel pengen nongkrong di cafe dan bawa laptop atau kerjaannya di cafe, ya ini laptop cocok banget untuk teman-teman semuanya. Jadi ya, kayaknya previewnya jangan panjang-panjang karena ini preview untuk reviewnya sendiri, ditunggu saja video selanjutnya. Gitu teman-teman. Jadi bisa saya akhiri untuk video kali ini, bisa lah ya. Terima kasih sudah menonton sampai menit akhir ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena ya video yang teman-teman lihat ini itu diambil dari handphone yang sebenarnya sudah harusnya ganti. Jadi dengan subscribe teman-teman dan juga like-nya teman-teman dan share-nya teman-teman, mungkin itu bisa memberikan saya tambahan uang untuk nambah-nambah beli kamera. Ya bantulah channel ini biar bisa membuat saya menjadi kaya. Ya. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Saya Afat. Salam Game Tech.